Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Januari 2002. Suasana di desa yang dikenal cukup besar di wilayah Blora belakangan ini terasa lain. Di hampir seluruh sudut desa terdapat pos-pos penjagaan yang masih baru dibuat. Tampak beberapa warga saling bergerombol di sepanjang jalan-jalan desa. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat seriusnya, sementara para pemuda duduk-duduk menghisap rokok. Mereka selalu mewaspadai jika ada orang asing yang masuk desanya. Bahkan walaupun kenal dekat dengan salah satu warga, ataupun sekedar berkunjung ke rumah kerabat sendiri pun tidak luput dari interogasi para pemuda ini. Mereka terlihat sangat berhati-hati sekali dalam menjaga desa. Penjagaan tersebut terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya musibah susulan. Semua itu berawal dari apa yang terjadi sebulan yang lalu, di mana desa mereka menerima pagebluk panjang yang menewaskan 21 orang. Atas pertimbangan itulah, warga melakukan penjagaan desa. Mereka tidak mau jika orang-orang menebar pagebluk yang pernah datang sebulan lalu akan kembali lagi dengan bencana yang lebih besar. Kisah tragis itu berawal saat terjadi pemilihan kepala desa. Terkait dengan hal itu, banyak berdatangan orang asing dari luar desa sebagai simpatisan calon kades, termasuk pula para bandar judi yang mempertaruhkan jutaan rupiah untuk pilihan mereka. Pada saat itu, hal tersebut dianggap wajar-wajar saja, karena tidak hanya terjadi di desa mereka, melainkan hampir merata di desa lain yang melakukan berkades, sehingga tidak satu pun merasa curiga seandainya di antara mereka ada yang menebar atau memasang tumbal berbahaya. Pergerakan itu dianggap biasa saja. Sebenarnya, sebelum dan pada saat pemilihan kades digelar, keadaan desa normal dan masih terang. Walaupun ada gesekan, paling-paling di antara para pendukung calon, warga sendiri tidak terpengaruh dengan bujuk rayu sabet atau orang suruhan salah satu calon. Warga yang sudah cerdas memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengambil amplop yang diberi. Namun pilihan mereka tetap dari hati nurani, yakni memilih sosok yang dianggap alim dan mampu memimpin desa dengan bijak. Memang selama ini, hal tersebut masih terjadi di setiap wilayah pedesaan, di mana akan terjadi politik uang di masa-masa ada pemilihan pilkades. Bahkan terjadi pula pada masa pemilihan anggota dewan ataupun bupati. Di saat itulah, para warga merasakan ada pesta ketika pembagian uang dilaksanakan. Tidak jarang pula terjadi bom, atau istilahnya serangan fajar, di mana ada pembagian uang ulang dalam nominal yang lebih besar. Dan itu dilakukan di waktu dini hari, di mana esoknya terjadi pencoblosan. Bagi warga, uang tersebut tidaklah haram, karena dianggap sebagai pengganti saat libur kerja demi melakukan pencoblosan. Berapapun nominalnya, tidaklah masalah. Di desa tersebut, justru geger itu terjadi setelah usai pemilihan kades. Wanto adalah warga yang menjadi saksi atas keganjilan yang terjadi, di mana tepat setelah pesta demokrasi usai, dia melihat dua orang melakukan sesuatu di sebuah tempat keramat di sisi desa. Wanto yang saat itu pulang selepas tengah malam, karena usai menemani kerabatnya di rumah sakit, sepeda motornya mendadak macet di tengah jalan. Berkali-kali ia menstarter, namun tidak hidup-hidup. Pada akhirnya, dia menuntun motornya melintasi perbatasan desa. Di saat sampai di sisi tempat wingit yang dimaksud, samar-samar ia mendengar suara pelan orang membaca mantra. Wanto sempat merasa takut, namun pada akhirnya dia memberanikan diri mengintip ke lokasi tersebut. Dia pun menyaksikan ada dua orang menyalakan dupa di sana, dan dengan khidmat
mereka melakukan sebuah ritual. Sekilas Wanto seperti mengenali salah satu di antara mereka. Menurutnya, orang tersebut adalah salah seorang calon kades yang tidak terpilih. Tapi dia tidak mau berburuk sangka. Dia pun meninggalkan tempat tersebut dengan penuh tanda tanya. Dan dia juga tidak menceritakan pada warga lain, yang malam itu masihlah ramai saling bergerombol. Saat itu, para warga menuntaskan kepuasan dengan amannya pilkades yang terpilih kades baru. Di keesokan harinya, para warga yang mulai kembali beraktivitas dikejutkan dengan menemui banyaknya kembang telon di sepanjang jalan desa. Karena dianggap tidak mengganggu, maka kembang-kembang tersebut dibiarkan begitu saja, bahkan sampai mengering di depan rumah. Lain hal dengan Wanto yang merasa ada keganjilan. Setelah apa yang ditemuinya semalam, ia mulai berpikir tidak baik, apalagi kembang-kembang tersebut berada di area para pendukung kades baru. Semoga dugaanku keliru, gumamnya. Dan dia tetap menyembunyikan apa yang disaksikan, agar tidak terjadi fitnah dan gunjingan di antara warga. Seminggu kemudian, suasana desa menjadi sangat mencekam. Musibah yang datang secara tidak terduga membuat warga menjadi sangat was-was. Semua diawali dengan kemunculan serigala putih bermata merah menyala, yang dengan lolongan menakutkan mengitari desa. Kemunculan binatang buas itu selalu oleh seorang laki-laki tua berambut putih panjang. Jenggotnya juga panjang sampai ke pusar. Pakaian yang dikenakan adalah jubah berwarna hitam pekat. Hampir seluruh warga desa menyaksikan penampakan tersebut, karena di awal kemunculannya, lolongan yang begitu panjang membuat mereka terpusat ke arah suara. Semua warga tidak berpikir jauh jika hal itu adalah pertanda keburukan, namun mereka tetap waspada jika terjadi sesuatu. Sayang sekali, kewaspadaan itu tidak dapat dijadikan tameng diri. Setelah sehari kemunculan serigala dan kakek tua itu, pagebluk mulai menimpa warga secara beruntun. Satu persatu para warga mengalami demam yang hebat tanpa sebab. Tubuh mereka kepanasan seperti terpanggang bara, yang kemudian kejang-kejang. Meskipun penderitaan tersebut tidak berlangsung lama, namun selalu berakhir dengan kematian. Musibah gaib itu tidak hanya menyerang orang dewasa saja, bahkan anak-anak yang sudah akil balik pun menjadi korban. Kecemasan para warga memuncak ketika wabah tersebut semakin ganas. Dalam sehari, terkadang lebih dari satu orang yang meninggal dunia. Pembicaraan tentang kades terpilih pun menjadi topik yang gencar diperbincangkan. Mereka beranggapan bahwa kades terpilih telah bersekutu dengan makhluk alam lain, sehingga menjadikan tumbal para warganya. Hal itu dikarenakan hanya desa mereka saja yang dilanda pagebluk, tapi desa lain dalam keadaan aman-aman saja. Mendapat laporan tentang gunjingan para warga, kades terpilih mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas pagebluk yang menimpa. Sang kades yang mendapat tudingan miring itu seakan tidak ingin jika fitnah terus menyebar, apalagi kerabat dan keluarganya juga mempertanyakan, yang membuatnya semakin tersudut. Pada akhirnya, berbagai upaya spiritual pun dilaksanakan demi menyelamatkan jiwa warga, namun tidaklah membuahkan hasil. Meskipun beberapa orang pintar yang dianggap mumpuni sudah melakukan bermacam ritual, kematian masih saja berlanjut, baik siang maupun malam hari. Tidak melibatkan para spiritualis saja, beberapa ustadz juga melakukan acara istighosah bersama di lapangan desa. Tapi hal itu tetap saja tidak berpengaruh. Aku jelas-jelas melihatnya, Ki, ucap Wanto meyakinkan Ki Risman. Setelah melihat ketakutan warga yang berkepanjangan, akhirnya dia buka suara
Dan orang yang diberitahu adalah Kirisman, seorang penganut kepercayaan kejawen tulen yang kini mulai mempelajari agama Islam. Beliau berniat menggabungkan dua paham dengan arah tujuan hidup yang lebih baik. Bagi Wanto, sosok Kirisman adalah seorang berilmu yang layak menjadi panutan. Dia yakin jika Kirisman akan bertindak tanpa melibatkan orang lain dan tanpa sepengetahuan orang lain. Kirisman sendiri mengakui kalau melakukan ritual secara pribadi, namun beliau tidak mampu menjangkau penyebab pagebluk termasuk cara menghentikannya. Besok malam kita ke sana, ucap Kirisman. Malam berikutnya, sekitar pukul 10, Wanto kembali mendatangi rumah Kirisman. Semua warga memilih berada di rumah setelah melaksanakan acara tahlilan di rumah warga lain yang terdampak pagebluk. Hal itu membuat suasana desa sunyi dan mencekam. Setelah mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu, segera Kirisman mengajak Wanto berangkat. Sebenarnya, Wanto merasa sangat cemas dan takut. Tapi demi kepentingan umum, dia memilih melibatkan diri dalam usaha kenyamanan desa. Apalagi dia melihat sendiri apa yang dilakukan seseorang di tempat yang dituju saat ini. Dia merasa yakin kalau itu adalah penyebab dari jatuhnya banyak nyawa. Sesampai di lokasi, Kirisman menyuruh agar Wanto berdoa sesuai agama Islam, yakni kepercayaan yang dianutnya. Sementara beliau melakukan ritual dengan duduk bersila di hadapan batu besar di sisi pohon beringin tua. Wanto yang merasa merinding memejamkan matanya demi menghindari ketakutan. Tapi pendapatnya keliru. Justru dengan memejamkan mata, pikirannya malah membayangkan hal-hal yang tidak karuan. Dia pun kembali membuka matanya. Malam beranjak naik, cahaya bulan masih terang menyinari setiap bagian alam. Wanto gemetar hebat mendengar lolongan serigala. Beberapa saat dari itu, dia melihat sosok serigala putih berdiri tegap di atas batu besar di hadapan Kirisman. Dalam hitungan detik, serigala itu sudah lenyap tanpa jejak. Disusul kemudian Kirisman yang batuk dan muntah darah. Ki, panjenengan tidak apa-apa, Ki? Tanya Wanto gugup sambil mendekat. Kirisman menggelengkan kepala sambil memegang dadanya. Dia muntahkan sisa darah di mulutnya, lalu bangkit dari bersila. Angin semilir yang semula menyapu pori-pori, kini tidak terasa lagi. Begitupun dengan suara binatang malam yang semula bersahutan, semua terhenti. Sunyi mencekam, Kirisman bersedekap, seolah melanjutkan ritual yang belum usai. Bersamaan dengan suara gemerincing yang tidak jelas, Kirisman menyudahi perjalanan gaibnya di malam itu. Beliau mengajak Wanto segera beranjak meninggalkan tempat wingi tersebut. Wanto mengikuti langkah cepat Kirisman, yang ternyata tidak langsung pulang, melainkan menuju rumah Pak Kades terpilih. Di waktu yang mungkin lewat tengah malam itu, mereka mengetuk pintu sambil mengucap salam. Cukup lama pintu baru dibuka. Mungkin Pak Kades lebih berhati-hati melihat situasi desa. Ada apa, Toki? Kok tengah malam begini memaksa bertamu? Tanya Pak Kades setelah mereka berada di ruang tamu. Matanya menjurus pada baju Kirisman yang ada bercak darah di sana. Kirisman menjelaskan apa yang telah disaksikan Wanto sekitar 2 minggu yang lalu, sekaligus tentang apa yang dilakukan bersama Wanto di malam ini, yakni tentang perjalanan spiritual yang baru saja selesai dilakukan. Beliau menjelaskan bahwa musibah yang terjadi
merupakan ulah salah seorang calon yang gagal. Tumbal tersebut merupakan kesepakatan untuk merebut pulung yang harus dibayar dengan nilai yang mahal, yakni sebanyak 31 nyawa sebagai tumbal. Sayangnya, tanpa sengaja istri si calon telah melanggar apa yang harus dilaksanakan malam hari sebelum pencoblosan, yang mana seharusnya dia memasak menggunakan ramuan dari lokasi tersebut, juga memberi minuman yang dicampuri dengan air khusus. Jika warga memakan atau meminumnya, maka dalam waktu seminggu akan menjadi tumbal yang disyaratkan. Barangkali saja istri si calon, yang merupakan sosok jebolan pesantren, merasa tidak berani melakukan hal itu. Dia takut akan dosa besar jika melakukannya. Namun perjanjian dengan makhluk halus telah terjadi, dan apa yang telah disepakati harus tetap dilaksanakan. Dari hal itu, si pelaku kembali mendatangi lokasi siluman serigala berada dan meminta agar kematian dialihkan pada para pendukung kades terpilih. Saat itulah Wanto melihat ritual yang dilakukan. Maaf Pak Kades, kedatangan saya yang tidak sopan ini adalah untuk membahas tentang ritual demi menghentikan ulah siluman tersebut. Tutur Kiresman dengan wajah yang mulai pucat. Sepertinya beliau menyembunyikan rasa sakit yang ditahan. Kiresman melanjutkan kalau beliau tidak akan sanggup membeli apa yang menjadi syarat, yaitu dengan menyembelih 7 ekor kerbau untuk ditanam di lapangan desa, di mana tempat pencoblosan dilaksanakan. Sedangkan darah segar dari kerbau tersebut disebar di setiap cabang jalan desa, tentu dengan tujuan meminta pertolongan Tuhan, serta untuk menaklukkan gangguan gaib. Setelah dilakukan apa yang dipinta Kiresman, wabah yang dianggap sebagai pagebluk itu mendadak berhenti. Warga yang semula sakit tersembuhkan setelah ritual dilaksanakan. Apa yang telah dituduhkan pada kades terpilih segera dicabut. Mereka merasa menyesal karena telah menuduh dengan berprasangka buruk. Setelah dihitung-hitung, warga yang meninggal dunia mencapai 20 orang hanya dalam waktu 1 minggu. Tanpa sepengetahuan warga, sebenarnya di malam saat bersama Wanto, Kiresman telah melakukan perlawanan dengan siluman serigala dan sosok tua yang mengembalakannya. Sekuat tenaga Kiresman mencoba menghalau, hingga sampai muntah darah akibat diserang. Hingga akhirnya beliau menawarkan perjanjian demi menyelamatkan warga yang lain. Dan penyembelihan kerbau itulah yang menjadi pengganti para tumbal. Kiresman berharap bangsa lelembut itu tidak mengingkari janjinya. Sedangkan dalang dari semua itu, yakni calon kades yang gagal, pergi meninggalkan desa bersama keluarganya setelah desa kembali aman. Warga pun ramai memperbincangkan hal itu. Mereka kembali beranggapan kalau calon itulah yang telah melakukan teror pagebluk. Di sisi lain, baik Wanto maupun Pak Kades merahasiakan tentang tokoh yang ramai diperbincangkan. Pak Kades justru menutupi aib saingannya dan berharap warganya tidak terus memperbincangkan. Selain menutupi dalang atas musibah yang terjadi, Pak Kades juga Wanto merahasiakan siapa orang di belakang layar atau Kiresman. Itu karena Kiresman tidak ingin jika warga tahu tentang sosok penghuni tempat wingi tersebut. Beliau tidak ingin ada penyalahgunaan oleh para spiritualis di masa yang akan datang, sehingga hal yang sama akan kembali terjadi. Kejadian bertahun-tahun itu masih membekas di benak Wanto. Setiap kali terjadi pemilihan kepala desa, dia merasa was-was jika kejadian yang sama akan terulang kembali. Begitu pula di hari ini, dia hanya terdiam dan memilih tidak ikut campur dalam urusan calon kades. Assalamualaikum, kamu sudah nyoblos toh? Teguran Kiresman membuatnya terhenyak. Setelah menjawab salam, dia pun beranjak menuju lapangan bersama sang spiritualis, sosok yang sangat dikaguminya. Sepanjang perjalanan, mereka ngobrol tentang kejadian di masa lalu tersebut. Mungkin suatu saat, anak cucunya harus diberitahu agar mereka lebih mawas diri dalam setiap langkah yang diambil.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane andap